ギャンブルの本質は狂気でしょ。資本主義の世の中では金は命も同然。命を運天賦に委ねるなど正気の沙汰ではありません。だから良いのではないですか。駆け狂いましょう。Ya kau, akademi itu kelihatannya sih kayak sekolah elit biasa. Gedung mewah, seragam keren, serta fasilitasnya yang lengkap. Tapi kalau udah masuk ke dalam, sistemnya jauh dari kata normal. Yang bikin kamu dihargai atau malah diinjak-injak itu adalah kemampuan berjudi. Yang menang dalam perjudian bisa jadi raja, dan yang kalah siap-siap aja jadi hewan peliharaan, alias babu yang gak punya hak hidup nyaman lagi. Ryota Sujui, seorang siswa biasa. Dia udah ngerasain betapa nyeseknya jadi babu karena kalah dalam permainan. Hidupnya kayak robot, suram dan penuh tekanan. Tapi semuanya mulai berubah waktu cewek baru bernama Jabami Yumeko pindah ke sekolah ini. Dari luar, Yumeko kelihatan manis dan misterius. Tapi ada yang beda banget nih dari dia, terutama soal perjudian. Dia nggak main buat menang. Dia main buat nyari ketegangan dari taruhannya. Yumeko langsung tertarik sama sistem sekolah yang absurd ini. Dan tanpa ragu, dia nyemplung ke dunia perjudian ini. Lawan pertamanya yaitu Mary Sawatome, salah satu cewek yang jago dan disegani di sekolah ini. Mary ngajak Yumeko main kartu. Permainannya kelihatannya sih simple, tapi ternyata Mary udah nyiapin trik curang buat menang. Sayangnya Yumeko nggak bisa dibodohi. Dia langsung ngeh sama kecurangan Mary, dan tanpa basa-basi dia ngalahin Mary dengan gaya. Kemenangan Yumeko ini bikin geger satu sekolah. Mary yang tadinya disegani langsung jatuh statusnya jadi hewan peliharaan. Anak-anak lain yang nonton juga langsung sadar, sistem di sekolah ini ternyata bisa dibalik. Gambler wa kurutte iru hodo omoshiroi. Banyak siswa yang mulai takut sama keberadaan Yumeko. Tapi dia sendiri sih nggak peduli. Buat dia judi itu soal seru dan ketegangan, bukan cuma soal menang atau kalah. Tapi dibalik senyumnya yang imut dan gayanya yang tenang, Yumeko sebenarnya ancaman besar buat sistem kekuasaan di sekolah ini. Dan tentu saja, OSIS yang isinya para siswa elit yang ngatur segalanya di akademi ini nggak tinggal diam. Ini baru awal, perjalanan Yumeko di akademi yang gila ini baru dimulai. Dan kelihatannya bakal seru banget sih. そんなもったいないことするわけないでしょ。だって面白いのはここからですもの。 Di pagi hari yang hujan, Yumeko menyapa Ryota yang kini sudah bebas dari statusnya sebagai hewan peliharaan. Yumeko nyuruh Ryota manggil namanya, karena mereka sekarang berteman. Saat menuju kelas, mereka melihat Mary berdiri di depan mejanya yang penuh dengan coretan. Ada juga boneka rusak yang mirip dirinya dengan tag hewan peliharaan. Yumeko heran dan bertanya apakah Mary sedang dibully. Tapi Mary malah marah dan menyalahkan Yumeko karena kekalahannya di duel sebelumnya. Saat kelas dimulai, siswa lain memaksa Mary mengenakan tagnya sambil mengejeknya seperti kucing. Di kantin, Ryota menjelaskan kepada Yumeko bahwa sistem sekolah ini emang kejam. Mereka yang jago judi jadi populer, sementara yang kalah jadi hewan peliharaan. Ranking ditentukan dari hasil judi dan dikontrol oleh OSIS. Ryota sendiri bisa lepas dari status hewan peliharaan karena uang yang Yumeko berikan. Mereka lalu melihat siswa laki-laki yang dibully habis-habisan, dan Ryota bilang semuanya jadi makin parah sejak ketua OSIS yang sekarang naik jabatan lewat taruhan. Yumeko bukannya takut, justru ia makin bersemangat karena sekolah ini aneh dan seru. Tiba-tiba, Itsuki Sumeragi, yaitu anggota OSIS yang kaya raya, mendekati mereka dan menantang Yumeko untuk duel. Mereka bermain sebuah permainan yang bernama Double Memory. Sebuah permainan menghafal 2 dek kartu. Itsuki menang karena memakai kartu yang curang dengan penanda suhu. Dan Yumeko berutang 20 juta yen. Tapi Yumeko malah minta balas ronde kedua. Bahkan siap mempertaruhkan kukunya jika kalah. Itsuki pun setuju dan percaya diri memakai trik yang sama. Tapi kali ini Yumeko membalikan keadaan. Dia menang telak karena sudah tahu trik curang Itsuki sejak game pertama. Ia sengaja pura-pura kalah agar bisa menang yang lebih besar. Itsuki shock berat, apalagi saat Yumeko bercanda soal taruhan kuku tangan dan kaki di pertandingan selanjutnya. Karena ketakutan, Itsuki meminta maaf sambil menangis.
Dan Yumeko, dia cuma bilang itu membosankan. Di ruang OSIS, mereka mulai waspada dengan Yumeko. Sementara itu, Yumeko malah ngajak Ryota main judi lagi. Dan mereka pergi ke klub budaya. Tempat Mary baru saja kalah 49,6 juta yen dan menjerit putus asa. 想像するだけでたぎってしまいます。 Yumeko dan Ryota masuk ke ruang budaya tradisional dan melihat Mary sedang berjudi melawan Yuriko, yaitu salah satu anggota OSIS. Mary tampaknya frustasi karena kalah telak. Dari 20 juta yen, Mary cuma punya 3,2 juta. Sementara itu Yuriko menang besar. Mary curiga Yuriko bermain curang. Jadi dia pasang taruhan besar yang terakhir. Sayangnya dia kalah dan total utangnya hampir jadi 50 juta yen. Setelah kalah, Mary pun putus asa. Ternyata dia ikut permainan itu demi membebaskan diri dari statusnya sebagai hewan peliharaan, tapi malah makin terpuruk. Yumeko merasa marah karena Yuriko memanfaatkan harapan Mary hanya untuk menjatuhkannya lebih dalam. Yuriko lalu menentang Yumeko untuk main sebuah permainan yang bernama Life or Death, semacam roulette dengan pedang mini. Kalau pedangnya mengarah ke atas, pemain menang besar. Tapi kalau pedangnya mengarah ke bawah, kerugian dikalikan 30. Yumeko langsung semangat dan setuju dengan taruhan sebesar 40 juta yen. Saat ronde pertama, tak ada yang menang. Yuriko langsung menyindir Yumeko lambat berpikir. Tapi Yumeko membalas dengan mengejek nama Yuriko dengan permainan kata, yang membuat Yuriko semakin kesal. Di ronde kedua, Yumeko menaruh semua chipnya ke satu angka karena yakin Yuriko curang. Dia membongkar trik Yuriko, yang ternyata dealernya punya piercing magnet di tangannya untuk mengarahkan pedang ke angka tertentu. Kemudian Yuriko panik karena Yumeko bisa menang dan bikin dia terlilit hutang. まさに生か死か。さあ駆け狂いましょう。 Saat hasilnya diumumkan, ternyata Yumeko kalah karena keberuntungannya Yuriko. Tapi Yumeko curiga ada trik lain dan yakin Yuriko memodifikasi ruangan itu untuk menguntungkan dirinya. Yumeko malah makin semangat dan menyatakan ingin menantang ketua OSIS. Keesokan harinya, Yumeko dibully habis-habisan karena jadi hewan peliharaan. Tapi bukannya sedih, dia malah santai dan bertingkah seperti kucing. Ryota cuma bisa geleng-geleng kepala. Sementara itu, di ruangan OSIS Kirari Momobami, si ketua OSIS menarik perhatian ke jadwal Yumeko, yang menandakan sesuatu yang besar akan terjadi. Kali ini Yumeko mulai menghadapi tekanan besar dari dewan siswa karena utangnya yang menumpuk. Ryota yang khawatir kemudian menawarkan 1 juta yen untuk bantu Yumeko kembali berjudi, tapi ditolak secara halus. Ternyata Yumeko sudah menerima kontrak kehidupan, dokumen yang isinya bisa ngatur hidupnya seumur hidup bahkan sampai ke urusan pernikahan. Sementara itu, Mary juga kena masalah yang serupa. Dia ngamuk setelah nerima kontrak kehidupan dan langsung nyamperin Runa dari dewan siswa. Runa malah santai aja, bahkan ngancam Mary kalau dia nggak mau nurut, lebih baik siap-siap belajar cara menyenangkan pria. Yumeko pun nyaris jadi korban pelecehan saat dia dibawa ke gang sepi oleh Jun dan kawan-kawannya. Tapi sebelum hal buruk terjadi, Midari dari komite disiplin datang dan nyelamatin dia dengan cara yang ekstrim. Midari ngajak Jun berjudi pakai pistol ala Russian roulette. Jun panik dan akhirnya kabur. Midari yang agak gila malah senang karena nyaris mati. Setelah kejadian itu, Yumeko dan Mary bergabung dalam sebuah permainan yang disebut Debt Exchange, semacam game besar buat nuker-nuker utang antar siswa. Dan mereka pun memainkan permainan itu. Satu kartu dilihat dan satu lagi ditempel di dahi. Siapa yang kombinasi kartunya paling kuat, dialah yang menang. Tapi taruhan pakai chip yang nilainya setara utang mereka. Jadi di permainan ini tensinya tinggi banget nih. Mary awalnya kesal karena harus satu tim sama Yumeko. Utang Yumeko mencapai 31 juta yen. Tapi akhirnya mereka pun kerjasama. Jun yang so jago ternyata mainnya curang. Tapi Mary berhasil ngebalik keadaan pas dia pura-pura punya kartu bagus dan bikin Jun mundur.
Ternyata kartunya jelek banget, tapi itu bagian dari strateginya. Sementara itu, Yumeko seperti biasa tetap santai menikmati semua kegilaan ini. Yumeko, Mary, Jun, dan Nanami masih bermain Indian poker. Taruhannya makin gila. Yumeko bahkan bertaruh sampai 20 juta yen. Tapi ternyata di balik permainan ini ada trik curang yang dilakukan Jun dan Nanami lewat kode posisi kartu. Sayangnya trik ini terbongkar oleh Yumeko dan Mary yang ternyata sudah curiga dari awal dan diam-diam bekerja sama. Permainan makin panas ketika Mary dan Yumeko mulai mengacaukan strategi Jun. Yumeko bahkan ngajarin Nanami cara ngasih kode yang lebih aman. Dan Sayaka sebagai wasit cuma bisa geleng-geleng kepala karena semua orang curang. Tapi Yumeko santai aja, baginya makin curang makin seru. Jun sempat berada di atas angin, tapi Yumeko terus memanaskan permainan. Bahkan Yumeko bilang ke Nanami bahwa dia bisa memilih buat lawan Jun dan berhenti jadi bonekanya. Di titik ini, Nanami akhirnya meledak. Ia teringat masa lalu pahit saat Jun dan gengnya mempermalukannya, termasuk memotong rambut panjang kesayangannya. Dengan emosi meledak, Nanami bangkit dan memutuskan buat bertaruh. Bukan cuma uang, tapi harga dirinya. Di putaran terakhir jadi penentu. Nanami menang atas Yumeko dan akhirnya keluar dari bayang-bayang Jun. Tapi ternyata, chip yang selama ini dikumpulkan Jun punya nilai lebih rendah karena Yumeko dan Mary menukar chip mereka secara diam-diam. Jun pun kalah telak dan jadi hewan peliharaan. Sementara itu Mary keluar sebagai pemenang dengan 166 juta yen. Mary dan Yumeko makin akrab, bahkan saling anggap teman. Di sisi lain, Sayaka merenung di ruang OSIS. Apa mereka udah melepas kendali ke orang yang tepat? Atau justru sedang membiarkan seekor hewan peliharaan bebas berkeliaran? Di sini jadi titik balik Nanami. Bukan cuma soal menang uang, tapi soal mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Dan Yumeko, dia lagi-lagi membuktikan bahwa dia bukan pemain biasa. Mary yang sedang cuci muka disamperin teman sekelasnya yang minta maaf karena dulu sempat jahat kepadanya. Mary sih senyum-senyum aja, tapi Ryota tahu dia masih dendam, apalagi ke OSIS. Mereka lalu bahas soal Yumeko yang belum bayar utangnya padahal menang banyak. Yumeko muncul dan bilang Mary gak pantas dapat uang itu. Tapi Mary bilang dia juga gak mau karena gak mau berutang budi kepada Yumeko. Sementara itu, OSIS ngebahas tentang Yumeko. Ternyata dia punya duit tapi belum mampu bayar utang. Karena semua biaya kakaknya yang lagi sakit, dia yang tanggung sendiri. Luna bilang Yumeko mau nantang Kirari. Dan Midari langsung ngamuk karena dia duluan yang pengen lawan Yumeko. Yumeko akhirnya dibawa Midari ke ruang bawah tanah buat diinterogasi. Di sana, Midari ngajak Yumeko tanding game ESP Card, yaitu game tebak urutan kartu. Hadiahnya bukan uang, tapi satu peluru di revolver buat setiap ronde yang dimenangkan. Ryota panik, tapi Yumeko malah tenang dan setuju main asal ada 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu cuma 3 ronde, yang kedua Ryota jadi dealer, dan yang ketiga yang kalah harus bayar 1 miliar yen. Sementara itu, Mary diajak Kirari minum teh, dan tiba-tiba dia ditawari gabung ke dalam OSIS. Mary kaget, tapi Kirari malah nyudut dia dan bilang Mary punya bakat. Sontak Mary pun ragu, tapi Kirari terus desak dia. Balik ke game, Ryota akhirnya nerima jadi dealer meski gugup. Yumeko ngasih kode halus ke Ryota lewat sinyal tangan. Di ronde pertama, Midari menang dengan skor 3-2. Dan langsung mengambil revolver. Dia menembak ke arah Yumeko, tapi pelurunya meleset. Mungkin disengaja, atau mungkin enggak. Tensinya makin tinggi di sini. Game masih tersisa 2 ronde lagi, dan nyawa Yumeko sedang dipertaruhkan. Ryota sadar, dia harus percaya diri karena kali ini giliran dia yang bisa nyelamatin Yumeko. Pertarungan makin panas, dan pertaruhannya gak main-main. Uang, harga diri, dan bahkan nyawa. 生島さん、その銃の引き金を引くのはおすすめしません。あ？